Jumpa lagi teman-teman sekalian di channel software konstruksi, channel yang membahas soal software konstruksi. Pada kesempatan ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman di YouTube soal bagaimana merancang pondasi yang tidak simetris titik tengahnya atau pondasi yang berbatasan dengan bangunan atau gedung lain. Seperti ini contoh kasusnya. Seperti ini ya. Jadi ada pondasi seperti begini yang titik kolomnya tidak simetris. Ya. Apakah kita bisa merancangnya seperti ini? Kalau yang di tengah ini kan gampang ya, tapi yang di sini nah, harusnya ini kan kolom, harusnya kolom titik simetrisnya kan di sini ya. Tapi kolomnya di sini karena ini adalah batas tanah orang di samping ya. Jadi pondasinya jangan lewat di tanahnya orang ya. Oke, bagaimana caranya kita merancang ini? Nah, saya sudah modelkan seperti ini di Aves ya, untuk desain pondasi seperti ini. Jadi, tapi ukurannya ini saya kecilkan ya. Kalau yang di sini, di preliminary ini, ukurannya itu 2,3 kali 2,3 ya. Saya tidak mau. Saya akan coba yang efisiennya seperti apa. Ini juga dapatnya 5 ya. Oke, kita coba. Nah, pertama saya perlu setting dulu footplate-nya. File cap-nya saya setting seperti ini ya. Ukurannya saya bikin 200 kali 200. Sebenarnya kalau 2,3 kali 2,3 boleh juga. Coba ya, saya bikin 2,3 kali 2,3 sesuai gambar yang di teman-teman tadi ya. Nah, 2300 kali 2300. Oke. Nah, besarnya seperti ini. Saya save, saya close. Oke. Jadinya seperti ini. Kolomnya 600 kali 600. Save, saya close. Oke, sudah itu saya cek lagi untuk besinya. Nah, ini tebalnya kan tadi 500 ya, 55. Coba kita lihat tebalnya berapa tadi nih. Kita kembali. Nah, tebalnya 800 ya, tebal pile cap nih 800. Oke. Kita lihat besinya. Untuk besi pile cap saya pakai besi 22 di bawah jarak 150 dan di atas besi 19 jarak 150. Untuk kolomnya, nah ini kolomnya saya pakai besi 19 dan begelnya saya pakai besi 10 jarak 10 ya. Seperti ini. Oke. Nah, oh ini belum simetris sepertinya. Coba kita cek lagi apakah sudah simetris kah? Ini ya. Nah, ini tidak simetris nih kan? Tidak simetris. Nah, ini saya kasih center saja. Nah, harusnya dia gini ya, tapi saya mau ke sini. Berarti di sini saya bikin umpama 500. Coba 500. Nah, seperti ini, harusnya seperti ini. Oke. Saya save, saya close. Oke. Sudah itu saya perlu maju lagi ke sini. Saya mau ngetes reduksinya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan reduksi ini, karena biasa kalau di standarnya itu kan jarak panjang ke panjang itu kan 2 kali diameter. Tetapi di beberapa kasus saya temukan itu kalau tanahnya agak bercampur batu sedikit ya, itu reduksinya itu berpengaruh. Kalau terlalu rapat, kalau 2 kali diameter, itu nanti mereka panjangnya bisa patah pada saat pelaksanaan panjang. Jadi biasa penentuan jarak panjang ke panjang yang lain itu kita tidak bisa standarisasi, generalisasi menjadi 2 saja. Tapi kita perlu cek juga kondisi tanahnya. Apakah kondisi tanahnya itu bisa memungkinkan untuk 2 kali diameter. Sehingga tidak terjadi pada saat pemancangan itu patah. Macam ini kan bisa terjadi patah karena ada tanah dengan tanah berhimpit nih.
Tapi kalau tanahnya lanau berpasir atau apa yang lembek ya, itu tidak jadi masalah. Tapi kalau tanahnya agak berbatu, ini biasa jadi tumbukan dan biasa pancang ketika yang terakhir di pancang tengah ini dia mendapat perlawanan dan dia bisa patah pada saat pemancangan. Oke, itu yang kita perlu perhatikan. Nah, sudah itu kita masukkan load case-nya. Nah, ini load case-nya saya masukkan dari sini ya. Saya ambil gaya-gaya yang terjadi di sini, saya ambil ya. Ini ya, gaya-gayanya itu saya ambil dari sini. Oke. Jadi yang menekan dari atas itu 230 kN. 230 kN itu beban maksimal yang menekan pancang dari atas. Dan ini momen-momen gaya geser dan momen yang bekerja. Itu saya sudah masukkan di sini. Setelah itu untuk kombinasi juga saya bedakan kombinasi untuk beton sendiri dan kombinasi untuk reinforcement atau besi juga sendiri. Dan ini standar ya. Oke. Sudah itu ini saya perlu cek. Nah, saya cek. Saya analisis. Apakah ini masuk? Report. Kita lihat. Nah, di sini masalahnya di sini terjadi nih. Oke. Nah, kita lihat ya. Masalahnya apa? Masalahnya adalah di sini tidak masuk ya. Stability tidak masuk di kombinasi 1, 2, 3 tidak masuk. Kenapa tidak masuk? Karena ada beban besar yang dari atas itu menekan 945 ya. Sedangkan kita punya daya yang menekan itu cuma 900 ya. Ya, jadi tidak bisa. Kita lihat lagi. Yang di bawahnya laporan ini ya. Nah, gaya geser dan gaya geser dua arah masuk ya. Berarti ketebalannya masuk, cuma posisinya itu tidak bisa begitu ya. Jadi dia mau kita modifikasi karena di sini yang momen terbesar ada di sini. Ya. Momen terbesar ada di sini. Berarti desain 2,3 kali 2,3 ini tidak masuk sebenarnya. Karena di sini tadi ya masih bermasalahnya tadi di sini. Nah, di sini bermasalah. Oke. Kita perlu lagi untuk mengevaluasi ini. Kita lihat berarti ini bermasalahnya di sini dan pondasi tipe begini tidak bisa seperti ini karena ini tidak ada fungsi nih. Yang ini tidak ada fungsi, dia harus menyebar ke sana. Berarti harus tambah satu di sini, di tengah ini, dan ini memanjang ke sana ya. Tidak bisa seperti ini karena ini rugi di sini. Yang ini hampir-hampir tidak ada beban ini. Yang ini ya. Kalau kita cek lagi, kalau kita mau lebih pastinya lagi, yang ini ya, nomor ini dengan ini berapa sih bebannya yang dia pikul? Pasti kecil sekali. Kita lihat. Nah, kita lihat ya. Nah, pancang yang di tengah tadi, di titik 00 itu, dia cuma memikul beban tuh 400, sedangkan 400 saya yang dipikul, sedangkan kita punya pancang itu 900. Ini boros sekali nih. Sudah itu pancang nomor 2, itu dia memikul beban itu, ini ya, ini, beban, dia kan tinjau dari beban dead load ya, beban mati ya. Beban mati yang dia tinjau ini. Nah, ini kecil ya. Nah, uniaksial ya, X dan Y ya. X-nya
140 ini kecil, sedangkan kita punya 900. Ada yang besar di nomor 1, ya hampir nomor 1 dan nomor 3. Jadi kita lihat nomor 1 dan nomor 3 mana? Ini, dua ini saja yang memikul besar. 3, 2, 3, 5 itu tidak memikul signifikan ya. Jadi kalau memanjang ke sini 2,3 tidak bermanfaat. Harusnya dia memanjang ke arah Y ya, Y bukan X. Nah, karena di sini yang memikul beban paling besar itu pancang nomor 1 dan pancang nomor 3. Sedangkan pancang nomor 2 itu cuma minus 100, bahkan minus 147. Berarti dia terangkat naik ya, tercungkil naik. Karena ini ditekan, di sini ditekan, ini nomor 2 dan 3 ini bukan membantu menekan ke bawah, tapi dia malahan menekan ke atas. Jadi tidak berfungsi 2 dan 5. Kalau kita pakai metode ini, maka kita akan rugi. 2, 4, dan 5 itu tidak bermanfaat. Yang bermanfaat itu cuma 1, 3. Karena 2, 4, dan 5 itu bebannya sangat kecil yang dipikul. Ya, bebannya sangat kecil. Kalau tidak percaya, nah ini kan 3 besar 3 nih. 3 besar. 3 dan 1 ya. 2 juga besar, tapi 2 itu adalah kombinasi. 2 ini besar. Oh sorry, ini bukan pancang, ini lot kombinasi ya. Ini bukan pancang. Kombinasi 1, 2, 3 besar ya. Nah, sedangkan kita lihat kalau di bawah. Nah, ini kan lot kombinasi 6 ya. Nah, kita lihat paling bawah sini. Saya mau lihat di sini ya. Nah, ini kan teman-teman lihat pancang nomor 1, 2, 1, 3 dan yang tengah itu yang mendapat beban, sedangkan yang ujung sini 4, 5 ini, 3, 5 ini tidak dapat apa-apa. Iya. Itu tidak terlalu banyak pikul beban ya. Ini ya. Dia areanya di sini. Ini percuma ini yang ini dengan ini. Oke. Kita lihat lagi dari satu tipe lagi. Nah, ini kan justru beban yang paling terbesar, yang paling kritis itu ada di pile nomor 1. Tadi pile 2 dan pile 5 ini ada fungsinya. Pile 4 masih ada dikit ya. Berarti pancang kita tuh harus memanjang ke sana. Bukan ke kiri seperti ini. Ke kiri seperti ini dia tidak banyak mendapat beban. Oke, jadi kita perlu modifikasi ini ya. Ini sudah kita tahu kelemahannya. Kita kembali. Nah, kita set lagi di sini. Jadi, saya perlu besarkan ini. Jadi ini 2,3 ya. 2,3 ini weight-nya ini saya ganti menjadi 3 meter. Draw ya. Nah, dia jadi panjang ya. Sudah itu ini saya kasih center dulu ya. Ini dia panjang ke sana. Nanti saya tambah satu lagi di sini. Oke. Atau ya, terus yang ini saya kasih kecil ya. Yang ini 2,3 ini saya kasih pendek saja. Saya bikin menjadi 1,7 1700 coba. Nah, dia gini jadinya. Kalau masih kurang, saya bikin lagi menjadi 1000 coba. 1200. Oke, seperti ini. Nah, ini saya bikin dulu center. Nah, seperti ini. Jadi kan kita tadi overlapping ada sedikit ke sini ya. Nah, ini nanti ada satu lagi di sini dan satu lagi di sini. Jadi kita cuma menggunakan 3 panjang saja. Oke, saya mau desainnya seperti ini. Batas tanah sedikit ya, ada space sedikit seperti tadi kasusnya. Saya save, saya close, saya kembali. Ini ada lebih panjangnya, saya kembali ke desain panjangnya. Nah, di sini ya. Yang ini saya angkat ke sini, berarti
naik ini saya ganti menjadi ini 0 saja, 0. Oke, dan ini ke atas saya angkat menjadi 800, coba 900 atau 1000 ya. Oke, nah 1100 mungkin ya. Oke, 1100. Sudah itu ini saya delete. Yes, ini juga saya delete. Yes. Nah, satu ini. Jadi satu ini saya bikinnya ini minus 1100 ya, minus ya, coba. Oh, sorry. Ini 0 dulu. Ini 0 salah ya, yang ini ya, yang ini ya. Berarti ini minus 1100. Oh, sorry, ini 0 ya, 0. Ini minus 1100. Oke. Jadi kita tes dengan 3. Kita lihat reduksinya. Nah, ini masih jauh sebenarnya ya. Jadi ini bisa naik. Kalau ini saya angkat menjadi 1000 saja. Oke, ini juga 1000 saja. Nah, oke. 3 ya. Ini saya save. Reduksinya itu pas-pas ya. Close. Jadi saya pakai yang begini. Oke, 3. Oke, saya analisis. Kita lihat report. Nah, mana nih? Nah, masuk kan? Untuk kombinasi 1, 2, 3, 4, sampai 9 masuk ya. Masuk, ada yang paling mendekati ya, 700 itu di kombinasi 1, kombinasi 2, 3 ya. Oke, kombinasi 7 juga besar. Terus sekarang kita lihat yang tadi pancang yang memikul tadi ya. Nah nih, tadi. Nah ini pancang nomor 1 itu dia pikul beban itu 600, ada yang 700. Arah X dia 600, arah Y dia 700, nomor 1. Nomor 2 dia 600, 500. Nomor 3 600, 600. Kita punya 900. Masuk ya. Kita lihat lagi di sini. Oke, nah seperti ini. Ini oke. Bebannya di nomor 1 paling besar. Dan yang paling terakhir satu lagi. Mana nih? Gaya ini ya. Gaya ininya geser 2 arah, oke. Dan cek gaya gesernya nomor 1 paling kritis ya, oke. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya dia tipenya seperti ini. Padahal kita rencanakan seperti ini. Jadi kalau kita rencanakan seperti ini tidak masuk, boros dan salah ya. Kita pakai 5 pancang salah karena titiknya tidak sentris di sini. Jadi kita harus kasih ke datarnya seperti ini. Jadi hasilnya perhitungannya seperti ini. Kecuali yang tengah ya. Kalau yang tengah bisa mungkin ya. Nanti kita coba di kasus berikut. Oke ya teman-teman, seperti ini kalau kita menghitung pondasi yang mengecek pondasi yang berada di sudut dan mendesain bagaimana bentuk pondasinya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.